Selamat malam Om Mania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih semangat? Kerja itu nggak harus semangat, yang penting berangkat. Nggak ada ongkos, makanya kerja. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita akan bahas soal korupsi. Bukan karena ada pejabat yang ketangkep atau kena OTT. OTT itu operasi tangkap tikus. Kali ini saya bahas korupsi karena KPK baru aja kasih data tentang alur korupsi yang ruwet, bikin mumet dan bikin kaget. Bikin kaget ayam. Karena ternyata sebagian duit korupsi itu ngalir ke wanita simpanan alias pelakor alias ani-ani. Emang ani-ani bikin kacau. Kalau penonton kan sukanya kicau. Kicau mania. Korupsi di Indonesia tuh udah kayak dracin di TikTok. Partnya banyak sampai 9.000 dan 78. Pemerannya juga banyak, ada tersangka utama, ada figuran, cameo, sutradara. Kadang sutradara jadi pemeran utama, kadang figuran jadi cameo. Kadang cameo jadi tukang ngadu. Banyak berkicau soalnya. Kicau mania. Jadi terbaru jubir KPK Budi Prasetyo bilang dari ribuan kasus korupsi yang ditangani KPK dari 2004 sampai 2025, 91% aktor utama korupsi itu laki-laki. Dan kata Budi, mereka punya circle sendiri buat ngamanin uang hasil korupsi. Ngeri, korupsi aja ada circle-nya. Kesenjangan circle. Budi jelasin kalau circle koruptor isinya jaringan orang-orang terdekat pelaku. Mereka punya perannya masing-masing. Ada konseptor, tugasnya mikir biar nggak ketahuan pas mau sikat anggaran. Ada kurir, tugasnya mindahin duit hasil ngentit. Dan ada juga yang jadi celengan berjalan, orang yang namanya dipinjem sama koruptor buat nampung aset. Kalau penonton kan biasanya dipinjem namanya buat jadi bantalan ke atasan. Udah gaji pas-pasan, dijadiin bantalan sama temen yang kelakuannya kayak setan. Syukurin. Balik lagi, celengan berjalan layernya ada banyak. Bisa anak, istri, adik, kakak, paman, tante, pade, bude, ajudan, ART, satpam kantor, satpam komplek, satpam komplek sebelah, sopir tetangga, sopir tetangganya tetangga. Banyak lah tergantung duit korupsinya. Banyak apa banyak banget. Ya kan nggak mungkin korupsi dikit doang. Nggak terkenal ntar. Nggak cuma itu, masih ada layer berikutnya, layer wanita simpanan. Waduh, hari gini tuh harusnya simpen duit, simpen emas, simpen saham. Lah ini malah nyimpen wanita. Ditaruh di mana tuh? Dikantongin apa diselipin di jok? Lo kata tongkat itol. Jadi Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo bilang dari 91% koruptor laki-laki, sekitar 81% mengalirkan dana korupsinya ke ani-ani. Mungkin promo selangnya menarik ya. Soalnya kan semua ani-ani pasti jualan selang. Selang-seling. Selang-seling sama istri sahnya. Mungkin yang ini kan ada manggo-manggonya gitu. Buset, 81% berarti hampir semua koruptor laki-laki punya ani-ani. Jadi duit sisa hasil korupsi dibagi tuh ke ani-ani. Biar bisa aneh-aneh. Kenapa harus ani-ani? Kata Ibnu, koruptor ini udah bingung. Sisa duit korupsinya mau dikemanain lagi saking banyaknya. Taruh kantong nggak cukup. Taruh bank ntar kelacak. Taruh bawah bantal ntar kena iler. Sama kayak penonton. Tiap hari bingung mau taruh duit di mana. Penonton kan celengannya banyak. Tapi nggak ada duitnya. Mau nabung ngutang dulu. Balik lagi soal hasil korupsi yang disimpan ke ani-ani. Contoh kasusnya banyak, tapi kalau disebutin semua saya capek. Jadi 2 aja ya.
Pertama, kasus mantan Dirut Taspen Antonius Kosasi yang terbukti pakai duit hasil korupsi buat membiayai pacar dan 2 teman wanitanya. Disebutin tuh di fakta persidangan, teman wanitanya dapat 3 bidang tanah, mobil mewah, tas branded, sampai belasan apartemen. Beli apartemen udah kayak beli kacang. Penonton beli kacang aja dikacangin. Keseringan ngutang. Ada juga kasus mantan ketua DPRD Jawa Timur. Fakta persidangan mengungkap kalau hasil korupsinya juga mengalir ke wanita simpanannya. Ada tanah, rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah. Pokoknya mewah semua. Sampai bikin rakyat mawah-mawah. Marah-marah. Dan di kasus ini wanita simpanannya bahkan sampai dinikah siri. Biar makin lancar nyimpennya. Dan terbukti si wanitanya juga terjerat TPPU alias money laundry. Cuci-cuci. Karena kalau cica-cica di dinding. Sikat duit negara miliaran malah dipakai sama wanita simpanan. Ini mah ibarat duit jin dimakan dajjal. Gara-gara pola koruptor yang suka ngumpetin asetnya lewat banyak cara. Sekarang KPK fokus sama penindakan aset recovery alias pemulihan aset. Tindakan ini memungkinkan KPK dan PPATK buat tracking aliran dana korupsi sampai ke ani-aninya. Sampai ke tetangganya si ani-ani. Bahkan sampai ke ani-aninya tetangganya si ani-ani. Bingung kan lo? Gak usah bingung. Gak semua ani-ani harus lo pikirin. Intinya KPK nggak cuma ngejar orang yang tanda tangan di kwitansi bodong, tapi juga ngejar siapapun yang tiba-tiba ketiban rezeki nomplok di siang bolong. Karena secara hukum menerima barang atau uang yang asalnya nggak jelas itu bisa bikin orang jadi pelaku pasif pencucian uang. Pelaku pasif pencucian uang. Gimana tuh ya? Yang lain ngucek dia diam aja sambil goleran. Makanya buat kalian yang tiba-tiba ditawari gaya hidup mewah, tiba-tiba dibeliin tas ratusan juta, tiba-tiba dibeliin apartemen miliaran rupiah, jangan happy dulu. Bisa jadi kalian the next tersangka TPPU. Iya enggak? Ingat kata pepatah Honolulu kuno. Lebih baik kaya karena kerja daripada kerja tapi nggak kaya-kaya. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan usai jeda kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, Aumania tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan seperti biasa karena ini hari Kamis kita punya Come On Kamis Omon-Omon Online. Ini dia. Dan untuk kali ini kita akan ngobrol bareng Aumania cabang Belanda. Tapi Aumania kali ini lagi main ke Paris. Nanti ke Inggris. Di Inggris, di Paris, di Jerman. Dengan Mbak Camelia. Halo, selamat sore waktu Paris, Mbak Camelia. Assalamualaikum semua, selamat sore dari Paris. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Camelia lagi ada di mobil, lagi mau kemana nih Mbak Camelia? Ini kebetulan kita road trip dari Belanda ke Paris. Kebetulan customer Kayo Raso banyak mengorder makanan khas Minangkabau di Paris ini. Kebetulan customernya juga banyak di Paris, Mas. Oh, jadi Mbak Camelia usaha kuliner di Eropa? Iya, betul. Saya jualan nasi Padang. Saya antarnya keliling Eropa. Keliling Eropa nganternya ya. Luar biasa. Nanti dari Paris ke Belanda kemana lagi tuh Mbak Camelia? Istirahat dulu, nanti kita open order lagi. Nanti kita bukanya di Belgium, terus Jerman. Terus kita juga bisa kirim lewat pos, Mas, keliling Eropa Union.
Oh gitu. Wah, jadi kebayang masakannya nih ya. Masak Iya, rendang. lengkap semua, Mas. Iya, pasti Semuanya gasnya ada. banyak Itu tuh ya. jamu. Iya. Mahal nggak biaya gas di sana? Lumayan, lumayan mahal banget. Apalagi sekarang semenjak ada kejadian lagi perang petasan ya. Nah, itu makin naik. Oke, Benar, bahan pokoknya wah. naik juga. Oke, nah ceritanya gimana Mbak Kamelia kok bisa bisa ke Belanda terus buka usaha kuliner di sana itu gimana ceritanya? Nah, kebetulan suami saya warga negara Belanda dan suami saya habis proyeknya di Indonesia. Kebetulan kita tinggal di Indonesia di Batam. Saya juga besar di Batam. Asal asal usul saya itu saya datang dari Payakumbuh. Nah, suami Oke. saya habis proyeknya di company oil and gas dan kita moving ke Eropa. Kebetulan negara yang pertama kali untuk saya tinggal itu di negara Belgia, Mas. Oke, boleh Nah, dong kasih lihat suaminya juga Mbak Kamelia. iya, ini suami. Halo. Halo. How are you, sir? I'm fine, thank you. Wow, Mbak Nah, Kamelia. Jadi iya. sebenarnya waktu di Indonesia itu udah punya usaha kuliner belum? Sudah, saya memang hobinya masak, makeup, dan saya memang hobinya bisnis. Dan saya kepengen di Eropa ini saya punya kegiatan, Mas. Kalau kita nggak punya kegiatan, kita bisa depresi, pasti homesick, pasti. Oke. Nah, di situ awal mulanya itu 2018 saya berkincar dengan jamu. Nah, jamu itu yang membawa nama saya ada di Belanda dan Belgia. Karena saya sering diundang di acara-acara resepsi diplomatik juga. Nah, di dua negara itu. Nah, kebetulan juga Ibu Menteri Luar Negeri kita waktu itu masih Ibu Retno ya. Dan dia Ya. support untuk saya mengembangkan minuman khas tradisional yaitu jamu dari Indonesia. Dan usaha jamunya Dan masih jalan nggak? masih, masih, Masih masih juga. sampai saat ini. Wah, Masih. Dan oke. saya kembangin lagi dengan masakan-masakan Padang. Kebetulan saya jualannya awalnya online untuk sama teman-teman diaspora saja. Dan akhirnya makin besar. Tapi kita belum buka restoran, Mas. Karena ini juga saya belum ada tenaganya, masih saya sendiri yang chefnya semua, untuk adminnya semua saya sendiri. Insya Allah nanti kita buka Kayoraso Indonesian Cuisine-nya ada di Eropa ini. Oke. Penonton siap bantu ini. Ya. Bantu doa. Belajar jadi chef. Tahu nggak chef? Koki. Gitu Mbak Kamelia. Jadi selain usaha kuliner, apalagi kegiatan Mbak Kamelia selama di Eropa? Kegiatan saya aktif sebagai anggota Dharma Wanita di dua negara, Belgia dan Belanda. Dan juga saya mengikuti bazar-bazar. Kalau ketika summer itu sering ada bazar di Belanda dan Belgia. Dan saya ikut serta di acara-acara tersebut. Oke. Gimana sih persaingan usaha kuliner di Belanda, Mbak Kamelia? Persaingannya sangat banyak, cuman kita rezeki masing-masing aja ya Mas. Apalagi saya masih belum punya restoran, saya masih masih bernaung dengan online karena online saja saya sudah alhamdulillah gitu. Jadi mungkin kalau seandainya saya buka restoran, saya harus butuh banyak staff juga dan juga kita sewanya juga nggak sedikit Mas, Iya. gitu. Iya. Nah, untuk saat ini saya masih untuk programnya masih keliling aja antar pesanan buka PO per bulan ke Paris, ke Jerman, kemana Italy, Swiss gitu-gitu Mas. Dan akhirnya suami saya support, insya Allah nanti kita akan kembangkan di Indonesia juga. Insya Allah Kayoraso akan saya buka juga. Bantu doanya buat teman-teman dan saudara-saudara online yang ada di Indonesia. Oke, amin. Nah, suaminya Mbak Kamelia udah belajar bahasa Indonesia belum? Atau jangan-jangan lebih fasih dari saya? Coba tanya sendiri, Mas. Bahasa Apa Indonesia, kabar? sayang. Kabar baik. Wah, Bahasa udah. Indonesia sedikit aja.
sedikit saja. Oke, little I can. Iya, saya juga little I can. Sedikit-sedikit Iya, saya suami bisa. saya kepengen banget tinggal di Indonesia, Mas. Loh, kenapa nggak ke Indonesia? Oh, dia cita-citanya tuh kepengen for good-nya di Indonesia. Cuman ya, saya bilang saya mau mengembangkan bisnis saya dulu di Eropa biar Eropa tahu kalau masakan khas Indonesia itu luar biasa enaknya. Oh iya, keren. Iya. Tapi suaminya Mbak Camelia nggak bosen kan sama masakan Mbak Camelia, apalagi rendangnya, wah. Jangankan rendang, Mas, dia suka jengkol sama pete. Ya, doyan ya. Iya, Wah. jengkol pete senang sekali suami saya itu, Mas. Semua masakan Indonesia pedasnya juga levelnya udah tinggi suami saya ini, Mas. Dia katanya orang Padang, orang Payakumbuh dia bilang. Jadi total udah berapa tahun Mbak Camelia hidup di Eropa, di Belanda? Untuk periode ini saya udah hampir 9 tahun. 9 Jadi nanti kita tahun, mau apa yang ada paling rencana ke membedakan Indonesia. dengan hidup di Indonesia? Rule-nya. Di Seperti sini apa tuh? rule-nya kita harus patuhi. Jadi kayak bayar pajak, baik itu bisnis saya, walaupun bisnis saya itu bisnis rumahan, tapi catering independen gitu, itu kita bayar pajak, Mas. Dan kita bayarnya lapor pajaknya sekali 3 bulan dan semuanya kita sesuai dengan prosedurnya. Tidak bisa sembarangan kita jualan atau mau taruh di mana, buka tenda di pinggir jalan, tidak bisa. Nah, itu Oke. yang saya suka dari sini, semuanya tuh on time, waktu itu sangat berharga, dan menghargai waktu dan uang, Mas. Kalau dulu di Oh, iya. Indonesia bisa jadi kita, waktu itu kita kurang, kayak menye-menye, kayak jam karet gitu ya. Nah, kalau di sini nggak bisa seperti itu, gitu. Harus disiplin ya, Mbak Camelia di sana. Benar. Iya, benar. Oke. Dan harus independen juga. Kalau homesick ya udah nangis aja. Kadang saya nyanyi-nyanyi di TikTok kalau kangen orang tua. Apa yang bikin homesick, Mbak Camelia? Suasananya, kekeluargaannya, karena di sini tuh kita mau ketemu sama sesama diaspora juga kita harus punya agenda dan afspraakmaken, orang Belanda bilang itu janji buat janji dulu karena mereka juga punya kehidupannya yang sibuk, super sibuk gitu. Dan Oke. kita harus benar-benar lihat timingnya, waktunya kapan. Even ke rumah mertua juga kita harus buat appointment, Mas. Di sini Oh begitu. ya? Oh, Iya. nggak bisa via ini grup keluarga gitu nggak ada tuh ya, WA. Grup WA. Ada sih kalau grup keluarga ada. Cuman kalau misalnya kalau kita mau ketemu papa mertua atau mertua ketemu kita, mereka harus tanya dulu kalian kosong nggak jadwalnya tanggal segini. Kalau bisa saya nanti datang ya. Kalau kita yang nggak bisa ya nggak bisa. Mereka menghargai itu juga. Begitu juga sebaliknya. Oke. Ada nggak mimpi yang ingin dicapai lagi oleh Mbak Camelia? Banyak, mimpi saya sangat besar, Mas, karena itu cita-cita saya memang dari kecil, memang saya pekerja keras. Mungkin ini adalah pekerja keras orang tua saya juga yang mengajarkan, kayak itu mama saya benar-benar pekerja keras dari dulu, suka berdagang. Nah, turunnya ke saya, mimpi saya kepengen Caio Raso itu dikenal di seluruh negara. Saya kepengen punya perusahaan kontainer tertulis di situ Caio Raso Indonesian Cuisine by Camelia. Insya Allah. Amin. Semoga bisa ya, Mas ya. Wah. Kalau hobi apa nih Mbak Camelia? Hobi? Punya hobi nggak? Ya, hobinya masak, Mas. Kalau saya lagi Masak homesick aja? itu saya bawa masak. Saya nangisnya sama daging, ngomongnya sama daging, sama cabe. Karena curhat sama Oke. orang akan sampai kemana-mana, Mas. Mendingan sama daging. Iya. Padel gitu di sana rame nggak padel? Padel kalau padel sih saya belum tahu. Saya nggak pernah tahu. Ada padel di sana, Bibi? Udah ada ya? Sudah ada. Oh, Sudah nggak ada. Oke. Nah, mungkin apa nih harapan untuk Mbak Camelia dan juga suami ke depan? What do you hope for our future? Kalau saya pribadi, saya kepengen mengembangkan Caio Raso juga di Indonesia dan saya Oke. juga akan
akan membuat suatu bisnis atas nama saya di Indonesia, insya Allah, yang bisa saya ekspor impor juga dari Eropa ke Indonesia, Mas, dan membawa nama bangsa Indonesia juga di tanah Eropa ini, gitu. Tapi kalau restoran Indonesia itu udah banyak ya di Belanda. Sudah banyak banget. Sudah banyak banget. Kalau suami saya kepengen mengembangkan dengan ekspor impor karena dia di bidang logistik. Mungkin punya harapan khusus buat Indonesia, Mbak Camelia? Harapan khusus saya kepengen Indonesia maju seperti negara-negara luar di mana tempat saya udah ada di sini, dan tidak membataskan umur untuk anak-anak bangsa bekerja dan tidak melihat postur tubuh, umur, cantik atau jeleknya gitu. Saya kepengennya Indonesia itu berkembang seperti negara-negara lain dan menghargai tenaga anak bangsa juga pasti bisa membuat nama bangsa Indonesia semakin maju seperti negara-negara lainnya, Mas. Karena di negara Eropa ini umur berapa aja asal mau kemauan kerja itu sangat dibuka peluangnya, tidak dipersulit untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Even saya tanpa harus menggunakan ijazah, saya juga bisa bekerja di sini. Saya pernah kerja di panti jompo dan saya pernah kerja di outlet retail salah satu brand yang ada dari Italia. Itu tanpa harus melihat ijazah dan saya juga dihargai tenaga saya di sini, Mas. Saya mau kepengennya Indonesia bisa membuka peluang pekerja untuk anak bangsa gitu. Oke, nah Mbak Camelia sendiri masih WNI? Alhamdulillah cukup saya menjadi WNI. Kalau bisa juga suami saya juga WNI. Iya, saya WNI. Iya. Sukses sekali lagi ya Mbak Camelia untuk usahanya. Dan kita doakan yang terbaik untuk Mbak Camelia di sana bersama suami. Semoga nanti cita-citanya juga tercapai, bisa kembali ke Indonesia dan membuka usaha kuliner, membuka lapangan kerja di Indonesia. Amin, 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 insya Allah, Mas. Sampai ketemu lagi, Mbak Camelia. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Camelia. Sehat selalu Mbak Camelia dan juga keluarga. Dan itulah tadi perbincangan kita dalam Come On Kamis Omon-Omon Online. Dan usai jeda kita akan ngobrolin soal musik. Wah, udah nggak sabar kan penonton? Bintang tamu kita adalah Fionita Sihombing. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita sambut, ini dia Fionita Sihombing. Fio, apa kabar? Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Fionita, wow. Jadi apa? Oh harus begitu ya. Apa yang bikin kamu jatuh cinta dengan dunia musik? Apa ya? Apa kira-kira? Aku jujur nggak kepikiran dulu. Sama sekali? Nggak sama sekali. Kok bisa terjun ke dunia musik? Malah dulu aku tuh pengen ini Kak, dokter gigi. Oke. Tapi nggak kesampaian. Karena emang orang tua aku tuh pengennya aku jadi guru. Jadi aku milih, kalau jadi guru apa ya, dipaksa tuh guru matematika tahu. Guru matematika? Aku emang suka tapi nggak yang gitu loh. Jadi aku mikir, udah jadi guru seni aja gitu. Sekarang jadi guru seni? Belum Oh, sih. belum. Oh, Tapi udah lulusan pendidikan, cuman aku pendidikan, nggak kesana, malah nyanyi. Malah nyanyi. Pertama kali kamu tahu suara kamu bagus itu dari siapa? Atau dari diri kamu sendiri? Atau pas lagi ngaca? Atau siapa yang pertama kali bilang suara kamu bagus nih, kamu cocok jadi penyanyi?
Kalau yang muji duluan enggak sih, kayaknya sadar duluan deh. Sadar duluan ya. Suara gue bagus nih ya. Gue jadi penyanyi Saya waktu aku umur 5 tahun tuh udah sering nyanyi sama nenek aku. Oke, jadi pengaruhnya tuh dari nenek. Iya. Kamu dari keluarga musisi bukan? Bukan. Oke. Bukan sih, nggak ada. Iya. Jualan semuanya. Usaha. Pengusaha. Kok kamu nggak jadi pengusaha? Belum aja kali ya, pengen sih. Nanti dicoba. Penonton pengusaha semua ini. Usahakan aku, Kak. Usaha hai. Oke, nah kamu juga pernah ikut ajang pencarian bakat dan juara. Wow. Seberapa ketat saat itu pencarian bakat ajang itu dan juga bagaimana kamu bisa akhirnya survive di ajang itu? Nggak begitu ketat sih. Buat kamu. Karena emang dukungan dari daerah aku tuh dar-der-dor ya, Kak. Oke. Dan kebetulan aku diinin sama Mami Titi juga, dari Mami Titinya juga, votingnya kencang juga. Oh, kamu disupport. Malah akunya yang nyanyinya kayak nggak jelas gitu. Lupa-lupa lirik. Karena panik. Panik, Kak, aku. Karena ngehafalin liriknya kan mepet gitu, terus tiba-tiba yang rame. Biasanya kan kalau sebelum grand final itu kan kayak showcase, nggak begitu rame kan. Tapi pas grand final kayak, kok sampai sini ya? Takut banget, terus kamu deket menang. gitu. Iya. Jangan-jangan ada ordal. Voting. Oh, enggak, voting. Jadi voting. Nah, kamu juga dulu sering cover lagu sebelum akhirnya masuk ke industri musik. Iya. Biasanya cover lagu yang bergenre apa tuh? Dangdut, Oke. pop, ballad. Oh, semua. Tapi ya? awalnya tuh aku belum yang lagu-lagu galau sih, Kak, jujur. Kalau aku tuh lebih suka upbeat, middle beat gitu kan. Dulunya cover-cover lagu gitu. Tapi followers aku tuh lebih suka aku nyanyi lagu ballad. Pernah satu waktu aku nyanyi lagu ballad, Kakak lebih cocok nyanyi lagu ballad gitu-gitu. Oh ya? Dan kamu menerima masukan itu ya? Iya kan ini, nambah-nambah followers. Oke, nah 17 April kemarin Fionita merilis single terbaru berjudul Ahli Bermain Cinta. Ahli Bermain Cinta, penonton ahli bermain peran. Iya. Peran dua kaki. Ini Bukan aku siapa ya, yang membuat? tapi bukan aku yang ahlinya. Aku mah korban. Kamu korban. Siapa yang menyakiti kamu? Ada beberapa sih. Makanya jadi lagu. Oke. Yang menulis kamu juga ini? Ya aku juga sama Kak Emong dan Bang Dinut. Kita bertiga, Kak. Oke. Gimana tuh proses kreativitasnya hingga akhirnya tercipta Ahli Bermain Cinta? Aku diajakin sih awalnya sama Kak Emong sama Bang Dinut. Vio bikin lagu yuk gitu. Oh ayo Kak. Aku masih nuk banget ya baru-baru. Iya aku pengen belajar juga gitu. Gabunglah sama Kak Emong dan Bang Dinut. Terus kalau idenya sih udah ada ya dari abang-abang itu. Kita rencana mau bikin lagu tentang ini nih Vio. Coba ya. Kebetulan relate nih. Oh ya? Nggak tahu ya, kayaknya semuanya pernah nggak sih Jadi soal apa lagu ketemu ini? sama orang-orang pemain gitu? Oh gitu. Iya kan? Ahli Bermain Cinta. Iya, HTS gitu-gitu. Oke. Kelihatan diseriusin, padahal nggak jadi gitu-gitu. Iya ya, cuma digombalin doang. Digombalin doang, di replay story doang gitu. Kayak udah yakin bakal jadian terus nggak jadi, kan sering ya. Jadi aku gampang banget masuk ke itu, bikin lirik, bikin nadanya, emosinya. Karena relate banget. Dan teman-teman aku juga banyak kayak gitu, Kak. Tiba-tiba ketahuan ternyata dia selingkuhan gitu. Dia pikir kayak, aku diselingkuhin, Vio, ternyata selingkuhan. Oh. Maaf ya kalau dia nonton. Jadi dibuka. Nanti kita sensor ya. Orang ini live loh, gimana mau disensor? Nggak bisa ya. Iya. Semua dia udah tidur sih. Jadi personal banget dong lagu ini buat Iya, kamu. banget. Jadi kalau nyanyinya tuh emang ada marahnya gitu, kerasa nggak sih? Kerasa nggak, Kak? Belum Kan denger belum ya? nyanyi. Iya. Nah, tantangannya apa ketika proses rekaman, proses produksi?
Tantangannya Selain ada, menjaga amarah tadi ya. ada banget lagi Kak. Tapi waktu rekaman aku nggak dapet marahnya. Hmm. Tunggu dimarahin dulu sama Om Irfan, baru aku dapet marahnya. Vio, ini lagunya marah aja atau marah banget? Marah banget sih Kak. Ya udah kamu nyanyi marah banget gitu. Membawakan lagu dengan cara marah tuh gimana Iya, ya? karena kan kecewa ya. Itu kan dia udah kayak udah part yang udah sadar gitu. Jadi emang kayak aku kecewa nih kamu kayak gini. Jadi emang harus kayak dar gitu. Harus Padahal dipukul. biasanya aku tuh nyanyi Kak, lagu-lagu aku yang sebelumnya tuh lebih sweet, Ah, ada husky-nya gitu. oke. Nggak sebarbar yang ini gitu. Oke. Kali ini kan kayak dari awal tuh udah lebih bulat vokalnya, lebih clean. Iya, iya. Nah, jadi lagu ini genrenya balad. Balad. Masih Sesuai balad. permintaan netizen ya. Sesuai permintaan follower ya, kamu cocoknya balad. Iniin pasar Kak. penting itu. Nah, Fionita tadi bilang lagu ini genrenya balad, mengikuti pasar gitu ya. Artinya kamu juga aktif dong sosial media, bikin konten dan sebagainya. Masih sih, Kontennya seputar apa? Selain musik atau masih soal musik? masih musik sih Kak. Belum nyobain yang lain sih aku. Masak misalnya? Pernah nyobain tapi nggak naik. Oh gitu. Emang medsos banget ternyata ya. Jadi aku udahlah katanya nyanyi aja deh kayaknya gitu. Oke, jadi media sosial itu sangat menunjang kamu dalam mempromosikan musik pastinya kan? Iya banget. Kontennya tuh seputar apa aja kalau soal musik? Apakah kamu masih cover lagu atau Iya. memang sudah fokus di lagu sendiri? Kadang masih cover lagu sih. Kayak bikin POV gitu yang kayak Oke. marah-marah gitu. Dengerin nih ya, gitu-gitu. Oh iya. Aku nggak suka LDR gitu-gitu. Iya. Karena Aku kalau nggak suka kurang marah dia digombalin. nggak naik Kak kontennya. Kayaknya netizen aku suka dimarahin deh. Algoritmanya gitu ya. Iya. Suka yang marah-marah. Nah, Ali Bermain Cinta ini single keberapa? Berapa ya? Udah Hitung banyak. dulu boleh nggak sih Kak? Boleh. 7 deh kayaknya. 7. Oke, wow. Jadi artinya kamu akan bikin album? Harusnya semoga. Semoga ya Kak. Oke. Belum ada sih. Masih single dulu. Ada mimpi lain yang ingin kamu capai di dunia musik Indonesia dengan persaingan yang sangat ketat, yang semakin ketat, apalagi dengan adanya media sosial? Apa ya, aku sih yang penting produktif sih. Aku bisa konsisten, produktif. Punya target atau deadline khusus nggak buat diri sendiri? Oh, tahun depan saya harus ini. Punya nggak? Pasti ada sih Kak. Ada banget karena kalau nggak ada target, Iya. Kentang ya? iya, gak usah nyanyi lah gitu ya. Oh, gitu ya? Main aja lah gitu. Oke. Pasti kayak 3 bulan ini tuh aku harus ini, rilis ini, bikin apa lagi ya gitu-gitu. Tapi kamu biasanya termasuk orang yang sudah punya plan dari jauh atau nanti aja deh deket-deket langsung kita gas? Kadang lagi Kak, kadang aku bikin plan tapi nggak jalan juga. Jadi sistem kebut semalam? Kadang juga on the spot gitu, malah yang naik on the spot, yang di terplan banget nggak jalan. Oh gitu, iya. Tapi kadang bikin. Oke, nah sebagai seorang musisi bagaimana nih Fionita melihat dengan maraknya teknologi AI, apalagi dalam ranah musik gitu kan, bahkan AI juga bisa membuat sebuah lagu utuh hanya dengan pakai prompt aja. Padahal kamu kan penulis. Aku juga make sih Kak. Oh makanya. Jadi referensi juga. Obat referensi. Kayak aku masukin juga kayak kalau aku bikin aransemen kayak gini enak enggak ya? Gitu. Oke. Oh sebagai bahan referensi Membantu aja. juga sih. Tapi Apa? enggak yang tiplek-ketiplek gitu. Ya, pastinya. Plagiat pastinya kan itu. Plagiat gak sih kalau Iya, iya. kan dari AI ya. Oke, apalagi yang menjadi mimpi besar kamu kira-kira pengen bikin show tunggal? Iya, Pernah aku terpikir? pengen. Iya, aku juga pengen ini sih ke Filipina gitu. Oh kenapa Filipina? Karena followers aku tuh akhir-akhir ini tuh banyak orang Filipina. Oh ya? Jadi rencananya juga aku bakal rilis lagu yang ahli bermain cinta tapi
Tagalog version gitu. Oh, Buat Mabuhay. iya, buat menjangkau orang di sana. Gitu. Oh gitu. Kenapa kira-kira orang Filipina tertarik dengan lagu kamu? Aku tuh awalnya ini Kak, meniru ada orang Filipina yang cover lagu aku pakai bahasa Bisaya tapi kayak bahasa daerah di sana. Terus aku niru, aku upload di TikTok, ternyata rame. Aku upload di YouTube rame. Nah, jadi followers aku tuh banyak orang Filipina. Tiap aku nge-live juga banyak orang Filipina. Jadi aku kayak, ih semoga ya aku bisa nyanyi di Filipina gitu. Bikin show di sana. Kamu sendiri bisa bahasa Filipina? Enggak. Kok bisa cover lagu Filipina? Yakin aja dulu Kak. Susah loh. Cover lagu Kumusta gitu Filipina. aja bisa. Oke, menarik loh ya. Ya minimal bisa menyapa lah ya Kak ya. Iya, iya. Lagu Thailand nggak mau di cover lagu Thailand? Agak susah sih ya. Itu lebih susah sih. Jangan dulu deh, Filipina dulu lah. Oke. Followers aku juga kayaknya nggak ada deh ke orang Thailand. Belum deh. Ya mudah-mudahan makin banyak lah followers Amin. kamu ya. Dan juga makin Amin. sukses, makin sehat buat Amin. Fionita. Makasih loh, Kak. Kita tunggu project-project selanjutnya lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.